Baik, selamat pagi teman-teman semua. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai perayaan Hari Kartini yang kita sudah laksanakan pada tanggal 2 November 2025 kemarin. Nah, jadi sebelum itu saya akan membahas perayaan Hari Kartini itu seperti apa, makna Hari Kartininya itu apa aja, ya. Jadi, Hari Kartini itu adalah salah satu perayaan besar dalam Buddhis, ya, khususnya di aliran Theravada. Nah, perayaan ini itu biasanya berlangsung setelah para biku itu sudah selesai menjalani masa wasa selama 3 bulan, ya. Jadi, makna utama dalam perayaan Hari Kartini yang pertama, kita dapat membangun hubungan yang harmonis di antara umat dan sangha. Jadi, Kartini ini itu juga bisa menjadi momentum untuk mempererat hubungan kedua pihak, ya, dari umat dan sangha. Nah, umat itu membantu kebutuhan para biku, sementara para biku memberikan bimbingan dhamma kepada umat sebagai balasan spiritual, ya. Kemudian yang kedua ada praktek berdana dengan ketulusan. Jadi intinya Kartini itu adalah kita berdana, berbuat kebajikan seperti itu. Jadi praktek berdana dengan ketulusan itu maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya itu dana utama pada Kartini itu biasanya berupa jubah. Nah, namun dapat juga berupa kebutuhan sehari-hari yang biasa kita dana, misalnya dana makanan, dana jubah, obat-obatan, dan alat mandi lainnya. Tapi yang terpenting itu adalah sikap tulus kita untuk memberi. Ya, kita harus ikhlas untuk berdana kepada biku. Sebagai latihan mengurangi keegoisan dan melatih kemurahan hati kita. Nah, kemudian dana yang biasa diberikan yang seperti saya bilang yaitu ada jubah, makanan, obat-obatan, alat mandi, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah prinsip dalam berdana kepada sangha. Ya, jadi berdana yang baik itu biasanya dilakukan dengan cara kita memiliki niat yang tulus untuk berdana kepada biku, ya, mengutamakan kebutuhannya bukan kemewahan. Ya, selanjutnya ada tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain, dan dilakukan dengan cara hormat dan kesadaran kita. Jadi setelah kita berdana, kita harus dong yang namanya bernamaskara atau beranjali atau bersujud setelah kita berdana kepada biku saat perayaan Hari Kartini. Nah, selanjutnya ada manfaat berdana kepada biku sangha. Jadi yang pertama itu adalah melatih kemurahan hati kita atau caga. Nah, berdana ini kita itu dapat membantu menggunakan hati kita mengurangi keegoisan atau sifat kikir, dan menambahkan keikhlasan kita ini dalam latihan untuk melepaskan keterikatan pada materi. Nah, selanjutnya ada mendukung pelestarian dhamma. Dengan memenuhi kebutuhan sangha, umat membantu menjaga keberlangsungan ajaran Buddha agar tetap dapat diajarkan dan dipraktekkan. Jadi, kita dengan berdana ini selain materi, kita juga dapat mempraktekkan cara kita itu berdana kepada biku, ya. Nah, selanjutnya ada tata cara bagaimana kita berdana kepada biku sangha. Ya, yang pertama, kita harus siapkan dana terlebih dahulu biasanya. Dana itu bisa berupa amplop, jubah, dana makanan, alat mandi, dan obat-obatan. Nah, jadi yang pertama kita harus siapkan dana yang kita mau danakan kepada biku. Nah, kemudian kita harus pada saat Hari Kartini nih, saat kita mau berdana, biasanya mereka mengantri dulu ya, satu orang untuk berdana. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa dana? Nah, bagaimana sikap kita setelah dana itu gimana? Nah, jadi saat kita berdana, kita harus menggunakan kedua tangan kita untuk berdana kepada bante. Nah, setelah kita berdana makanan atau berdana uang atau berdana lain-lainnya, kita harus bersujud
atau bernamaskara terlebih dahulu, kemudian kita sujud 1 kali. Nah, kemudian kita bisa pergi ke tempat duduk kita. Nah, jadi waktu itu saya sebagai Amisa Puja, untuk Amisa Puja biasanya lebih dulu ya untuk berdana kepada Bante. Kemudian Amisa Puja ini biasanya duduk di atas duduk di belakang Bante untuk membantu menaruhkan barang-barang yang didanakan di belakang, untuk membantu Bante membawa barang-barang yang sudah didanakan. Nah, selanjutnya seperti itu. Jadi pada umumnya dana itu biasanya kita harus memberikan penghormatan kita ya dengan namaskara, beranjali, ya, dan bersujud.